Imam Ahmad bin Hambal dan kemudian dia menjadi muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Inilah para tokoh-tokoh dalam bidang fikih, mereka disebut sebagai pendiri madhab. Sebenarnya mereka juga tidak pernah mengatakan ikutilah madhabku, nggak pernah. Tapi dia selalu mengatakan kalau itu benar ikuti, tapi kalau tidak benar tinggalkan. Dari madhab itu zaman Nabi juga belum dikenal yang namanya madhab, karena segala sesuatu kan langsung kepada Nabi, walaupun Nabi sudah pernah mengatakan ngalaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin, ikutilah sunahku dan kebiasaan para sahabat. Ternyata mereka juga nggak ikut sama Abu Bakar, tidak mengikuti cara berpikirnya Umar. Karena apa? Masih ada Nabi Muhammad, sehingga zaman Nabi nggak ada sahabat yang madhab ini muncul ya ini setelah adanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ketika agama sudah berkembang sampai ke Baghdad, sampai ke Eropa, banyak masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan, dicari dalilnya dalam Quran nggak ada, hadis tidak ada, maka mereka yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar itu berijtihad, menggunakan kemampuan akal pikirannya untuk mengeluarkan hukum, namanya istimbat, mengeluarkan hukum dengan menggunakan dalil Quran dan hadis dan yang lainnya tambahannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti Rasul pernah tanya sama Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negara Yaman, Mu'ad, saya mengutus kamu ke negara Yaman. Kalau di Yaman kamu mendapat masalah, dalilnya nggak ada dalam Quran, kamu bagaimana? Ya saya cari dari hadis. Kalau hadis nggak ada, saya menggunakan akal pikiran. Saya kemudian Rasul menepuk pundak Mu'ad sampai 3 kali. Itulah yang namanya ijtihad. Mereka semuanya disebut imam-imam mujtahid. Kita nggak mampu karena ilmu tentang tata bahasa Arab juga tidak kita kuasai. Asbabul nuzul, asbabul wurud itu memang banyak sekali syarat-syarat untuk menjadi imam mujtahid. Sehingga yang penting bagi kita sekarang hanya mengikuti, tapi berusaha untuk tahu siapa yang ikuti, tahu alasannya bagaimana, dasarnya dari mana, sanadnya sampai siapa. Itu maksudnya. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita dan kita bisa mencontoh, mensuri, toladani para kaum salafus soleh, orang-orang dulu, orang-orang pilihan generasi yang terbaik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Monggo wekdal kaula teraken dumateng jamaah ngastuya. Gimana Pak? Syuhud. Zuhud itu sebenarnya sederhana, tapi dalam hal ini zuhud artinya tidak terlalu, ya butuh dunia, tetapi dunia tidak sampai ke dalam hati. Imam Syafi'i tadi, Imam Malik itu kan suka memakai pakaian bagus. Dia punya kuda, kalau sekarang Fortuner itu dulu kan kuda terbaik. Imam Syafi'i melihat, wahai guruku Imam Malik, sungguh sangat bagus kudamu. Kamu kepengen ambil, silakan diambil. Itu Imam Malik namanya sudah gitu. Jadi enggak, hatinya tidak terpaut kepada urusan dunia. Itu langkah-langkah sing oke jot bae kayak Alfansane gawang anak orang anak. Itu zaman dulu kayak gitu. Sama dengan Nabi ketika dia mendapatkan kain dari Kaisar Persia, ada orang kampung datang, ya Rasul bagus banget pakaiannya, kamu suka ambil. Silakan diambil. Itu yang namanya zuhud sederhana. Artinya harta benda tidak sampai ke dalam hati, hanya sekedar sarana prasarana mau diambil ya silakan. Tidak begitu membutuhkan. Demikian tentang zuhud. Kalau tawadu itu artinya ya rendah diri, rendah hati, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.